What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film leluhur asal Filipina yang berjudul Insiang. Dirilis pada tahun 1976, inilah cikal bakal film Filipina saat ini yang penuh dengan adegan perpusrengan duniawi. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan situasi di sebuah tempat pemotongan babuy. Lalu scene beralih ke suasana di tepi kota di mana seorang gadis bernama Insiang tinggal bersama dengan keluarga besarnya. Di sana ibunya Insiang ini menjadi tulang punggung dengan bekerja sebagai tukang ikan di pasar. Sementara adik-adik dan keponakannya itu sebagian besar hanyalah beban keluarga. Insiang sendiri bekerja sebagai pegawai laundry. Di perjalanannya ke tempat kerja, Insiang ini sempat dipepet cuy sama seorang pemuda yang rada tuir yang diketahui lagi PDKT sama ibunya Insiang, dan pria itu bernama Dadu. Kondisi rumahnya Insiang terlihat sangat ramai. Di samping itu juga kesulitan ekonomi ngebuat ibunya Insiang ini yang bernama Tonya sering ngomel-ngomel tanpa alasan yang jelas. Endong keponakannya inilah yang sering jadi korban omelan dari si Tonya lantaran doi nggak mau kerja cuy. Sampai akhirnya Endong pun kesal dan keluar dari rumah tersebut. Endong lantas nongkrong di sebuah warung bersama teman-temannya, dan tentunya temannya sendiri juga kebanyakan beban keluarga. Karena kelewat teler, Endong pun dengan santainya mengunyeng-unyeng si mbak pemilik warung. Untungnya si mbak bisa ngelawan dan langsung ngadu ke bapaknya. Bapaknya pun marah dan segera mendatangi rumah si Endong. Tonya pun di sini kembali marah dengan kelakuan Endong. Dia lantas segera ngusir Endong dan keluarganya yang sama sekali nggak ada kontribusinya itu. Setelah mempertimbangkan, ibunya Endong ini pun pergi dari sana. Ia juga ngebalikin semua baju dan barang-barang pemberian Tonya, dan itu dilakukan supaya mereka nggak berhutang budi lagi. Ketika itu Insiang terlihat sedih dengan kepergian bude dan sepupu-sepupunya. Tapi di sini Tonya terus mencari pembenaran dan ngejelek-jelekin mereka semua. Di tempat lain, para pemuda temannya Endong terlihat lagi main biliar. Salah satunya adalah Bebot yang merupakan kekasih dari Insiang, tapi mereka menjalaninya dengan sembunyi-sembunyi cuy. Bebot diketahui masih terlalu takut untuk publis hubungan dengan si Insiang karena Tonya terkenal sebagai mertua yang galak. Gak lama kemudian Dado datang ke tempat biliar itu. Ternyata si Dado ini merupakan senior paling ditakuti di sana. Semua orang di sana pun hormat dan tunduk sama si Dado. Kedatangannya ke sana pun bermaksud untuk nyari keributan. Namun ketika Bebot diajakin, Bebot malah takut dan senyum-senyum doang. Di samping itu Bebot juga mesti nyari pekerjaan nih. Jadi dia menjauhi keributan biar nggak bonyok sebelum mendapatkan pekerjaannya sebagai montir. Paginya Insiang pergi ke warung untuk beli telur dan minyak goreng. Di sana pemilik warung pun meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin kepada Endong dan Insiang. Tapi Insiang kelihatannya udah bisa nerima. Dan memang ibunya lah yang terlalu keras kepala. Sifat Tonya yang keras kepala itu mulai muncul setelah bapaknya Insiang pergi dan gak berkabar selama bertahun-tahun. Jadi Tonya ngelampiasin rasa kesalnya itu ke orang-orang lain. Sesampainya di rumah, Insiang pun menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ketika hendak makan siang, ia dikejutkan dengan kehadiran Dado di rumahnya itu. Ternyata pria itu sekarang tinggal di rumahnya. Semua itu ternyata adalah keputusan dari sang ibu. Pertanyaan sederhana Insiang pun ditanggepin dengan ketus sama si ibu yang kayaknya udah gak mau tahu sama perasaan Insiang. Setelah itu Insiang yang lagi OTW kerja pun disamperin sama Bebot. Di sana Insiang ngasih tahu keinginannya untuk dinikahin sama Bebot. Tapi Bebot masih takut karena dia belum punya pekerjaan tetap. Padahal menurut Insiang kondisi ekonomi gak jadi permasalahan besar karena pekerjaan Insiang yang sekarang ini sudah cukup untuk biaya makan dan lain-lainnya. Di sisi lain Tonya yang pemarah malah menjadi lunak ketika berada di dekat Dado.
Dadu, di mana hal itu dimanfaatkan Dadu untuk meminta uang dari wanita itu. Sementara Tonya yang duitnya dipakai buat mahjong ini juga sering minta duit ke Insiang. Bebot dan Insiang pun sempat pergi berduaan ke bioskop. Namun jemari-jemari Bebot yang gak bisa diem malah ngebuat mereka jadi ketahuan. Akhirnya malam harinya Bebot pun pergi ke rumahnya Insiang untuk kencan tambahan. Namun sayangnya Dadu terbangun dan ngeliatin Insiang sama Bebot yang lagi berduaan. Meskipun mereka nggak lagi ngapa-ngapain, namun Dadu nuduh Insiang udah macem-macem. Alhasil pada keesokan harinya Insiang pun jadi kena omelan sama emaknya lagi. Di sisi lain ternyata Dadu lagi ngedeketin Bebot. Dia mendesak Bebot untuk segera ngejauhin Insiang. Bebot yang takut dengan Dadu itu pun akhirnya nurut begitu aja, dan akhirnya Insiang pun mulai dijauhin sama si Bebot. Beberapa hari berlalu, Insiang lantas ngedatangin Bebot di tempat kerjanya untuk meminta kejelasan, dan setelah tahu kebenarannya, Insiang pun pulang untuk melabrak si Dadu. Di sana Dadu pun mengatakan hal yang cukup membagongkan, di mana dia sengaja ngedekatin Tonya biar bisa serumah sama Insiang. Insiang pun kesel banget cuy, sampai-sampai mereka berdua justru terlibat cekcok. Tonya yang baru pulang pun bertanya-tanya ada apa gerangan. Namun Insiang memilih untuk diam aja, karena apapun yang dia bilang nanti Tonya pasti bakalan tetap ngebela si Dadu. Lantas pada malam harinya karena situasi dan kondisi yang mendukung ditambah Tonya yang udah tidur, Dadu yang punya niat ngedeketin Insiang pun mulai melancarkan aksinya. Dan di malam itu Dadu pun berhasil menjebol ketingtingan calon putrinya tersebut. Pada keesokan harinya Tonya pun pulang ke rumah dan mendapati Insiang yang menangis. Dia pun bilang kalau Dadu udah mengotori dirinya. Tonya pun kaget dan langsung marah ke Dadu. Dadu tentunya nggak tinggal diam. Dengan ngucapin sumpah, dia bilang kalau Insiang lah yang duluan memancing dirinya sampai dia pun jadinya khilaf. Bahkan si Dadu lebih-lebihin kalau semua tetangganya juga udah ngecap Insiang sebagai lonsai. Dia juga bilang kalau dia udah sering begituan sama si Bebot. Alhasil Tonya pun percaya dan Dadu bisa hidup tenang di rumah tersebut. Insiang yang sedih dengan kenyataan yang ada di rumahnya memutuskan untuk mengajak Bebot nikah sambil lari-lari. Untuk meyakinkan Bebot, Insiang pun berjanji akan memberikan donat miliknya kepada si Bebot. Lantas mereka pun pergi ke sebuah oyo dan menyewa sebuah kamar di sana. Dan hal yang ditunggu-tunggu warga pun terjadi. Mereka pun berpusreng untuk pertama kalinya dengan begitu syahdu. Keesokan paginya Insiang pun terbangun dengan kondisi tanpa adanya Bebot. Ternyata si Bebot ini udah ninggalin dia dari pagi, dan Bebot ini cuma mau manfaatin sikap lugunya dari Insiang. Ia lantas pulang ke rumah dengan sedikit perasaan menyesal. Untungnya Tonya masih menerimanya asalkan dengan syarat, yaitu Insiang mesti membantu dirinya di pasar supaya Dadu dan Insiang gak punya kesempatan berduaan lagi. Dadu tentunya gak pasrah gitu aja. Dia pun ngedatangin Insiang malam-malam dan ngungkapin perasaannya. Terlihat kalau di sini Dadu beneran baper sama Insiang. Lantas keesokan harinya entah karena apa, Insiang justru mulai bisa menerima kehadiran Dadu di rumahnya. Mereka pun terlihat senyum-senyum satu sama lain. Malam harinya terlihat Dadu dan si ibu yang sedang minum-minum cantik tepat di depan mata Insiang. Rupanya Dadu sengaja memberikan minuman yang agak banyak kepada si ibu, dan hal itu ngebuat si Tonya jadi tidur duluan. Setelah kondisi rumah yang dirasa aman, Dadu pun menghampiri Insiang, dan kali ini Insiang pun dengan senang hati menerimanya. Hari demi hari pun berlalu, dan rupanya kedekatan Dadu dengan keluarga Insiang dan juga Tonya menyebar cepat di kalangan penggosip. Teman Insiang juga tahu kalau Insiang dan Tonya punya hubungan dengan si Dadu. Insiang lantas memanfaatkan kedekatannya dengan Dadu untuk ngasih pelajaran kepada Bebot yang udah ninggalin dirinya setelah memanfaatkannya. Dadu pun langsung ngajak teman-temannya untuk menyapu bersih si Bebot di tempat pembuangan sampah. Di sisi lain, Nanding yang merupakan adik dari teman Insiang menghampirinya. Nanding ngasih solusi ke Insiang untuk pergi dan mencari ayahnya.
Menurutnya, Tonya itu sama sekali nggak becus merawat Insiang. Dengan bersama ayahnya, dia yakin Insiang pasti akan lebih terurus. Gak cuma itu, Nanding juga nyuruh Insiang untuk melanjutkan sekolahnya karena program dari pemerintah yang menggratiskan sekolah di sana. Namun Insiang gak terlalu mempedulikan omongan dari Nanding. Hari demi hari berlalu, Insiang dan Dadu pun terlihat semakin dekat. Hal ini ngebuat sang ibu mulai curiga dengan perubahan tingkah laku mereka berdua. Hingga pada suatu hari, Tonya pun akhirnya menciduk mereka berdua di depan warung rumahnya layaknya sepasang kekasih. Tonya yang kesal pun lantas nanya ke Insiang tentang hubungannya dengan si Dadu. Awalnya Insiang enggan menjawabnya. Tonya pun terus mengulang pertanyaan yang sama. Akhirnya karena kesal dengan semua kelakuan dari si Tonya, Insiang pun mengakui semua yang terjadi di antara ia dengan si Dadu. Insiang bilang kalau Dadu itu sebenarnya hanya mencintai Insiang. Karena menurut lu aja ya kan, lebih seger yang mana coba? Mendengar hal itu, Tonya pun benar-benar syok. Ia menangis seharian di dalam kamarnya. Lantas beberapa saat kemudian Dadu pun pulang dan mengabarkan kalau ia sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah siap untuk pindah dari rumah itu. Tonya yang mendengar hal itu pun langsung gercep ngambil sebuah sajam. Dan dengan sekejap ia pun berhasil memulangkan Dadu ke dunia anime. Sementara Insiang yang melihatnya hanya bisa melongo melihat Tonya yang berani melakukan hal tersebut. Singkat cerita, sang ibu pun kini harus mendekam di balik pagar berwarna hijau hanya karena rasa cemburunya. Dan beberapa bulan berlalu, Insiang pun terlihat mendatanginya. Namun Tonya justru terlihat acuh pada putrinya itu. Tonya di sana bilang kalau dia sengaja memulangkan Dadu ke dunia anime biar sekalian gak ngeliat lagi kedekatan mereka. Tapi ternyata ada plot twist cuy. Insiang mengaku dia sudah merencanakan hal ini sehingga ibunya cemburu dan ngebuat Dadu dipulangin sama si Tonya. Dan alasan utamanya karena Dadulah yang sudah menjebol ketingtingan Insiang. Dia mengatakan bahwa dia sudah berjanji dengan dirinya sendiri hanya akan memberikan apemnya itu hanya untuk calon suaminya kelak.